Supreme Martial God Technique. Bab 2901-2910. Bab 2901, dikelilingi, niat membunuh. Mereka melihat ke sini satu demi satu. Ekspresinya juga berubah dari terkejut di awal menjadi marah. Sial, sama seperti monster klan Beast itu, bajingan ini juga mulai melahapnya secara langsung. Kecepatan melahapnya sangat cepat. Tidak, kita harus menghentikannya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menikmatinya baptisan cahaya Dewa Super di pilar cahaya ini. Hilang. Seseorang meraung dengan marah, dan Feng Ke serta 4 orang lainnya adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Namun, mereka hanya menyerang Wu Yun sesaat, dan kemudian tiba-tiba berhenti di tempatnya, seolah-olah mereka tiba-tiba melihat keberadaan yang menakutkan, dan tidak berani melangkah maju. Pada saat ini, hati Yue Yi dan Long Baozi yang menggantung di kejauhan langsung mengendur. Mereka khawatir jika orang-orang ini benar-benar bergegas menuju Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun sedang melahap cahaya Dewa Super, dalam keadaan ini, tidak ada yang bisa menyerang dan mengganggunya. Jika semua orang ini benar-benar mengepungnya, akan sangat sulit bagi Wu Yun. Baru saja, Yue Yiren dan Long mengumumkan kabar baik dan bahkan siap masuk untuk melindungi Wu Yun. Namun, di tengah serangan, orang-orang ini secara ajaib sepertinya telah melihat sesuatu yang mengerikan dan tiba-tiba berhenti menyerang. Mengenai perubahan pada orang-orang ini, Yue Yiren sedikit bingung. Tapi naga itu mengumumkan kabar baik, tapi dia kurang lebih mendapat informasi. Bahaya, mereka pasti merasakan bahayanya, atau telah diperingatkan oleh semacam kekuatan hukum di dalam pilar cahaya. Di dalam cahaya, tidak ada serangan jahat yang diperbolehkan, jika tidak, mereka akan terluka. Itu benar, mereka harus melakukannya telah diintimidasi oleh kekuatan hukum. Setelah mendengar pengumuman naga itu, Yue Yiren melihat pengumuman naga itu dengan tatapan kosong, dan kemudian memandang orang-orang di pilar cahaya. Ketika naga mengumumkan hal ini, hal-hal yang awalnya tidak dapat dipahami tiba-tiba menjadi dapat dimengerti. Dilihat dari ekspresi orang-orang ini, mereka pasti ketakutan atau terintimidasi oleh suatu kekuatan. Tapi mata mereka masih menatap Wu Yun dengan penuh pikiran membunuh dan kemarahan. Oleh karena itu, dia pasti tidak terintimidasi oleh Wu Yun sendiri. Meski begitu, yang ada hanyalah batasan kekuatan hukum yang ada di dalamnya. Melihat Wu Yun mengendalikan roh bela diri yang melahap, menelan banyak cahaya Dewa Super, menyaksikan Wu Yun diselimuti oleh cahaya Dewa Super yang kaya, seluruh dirinya dipenuhi dengan lapisan fluoresensi terang seperti Roh Kudus, menonton ada semakin sedikit cahaya supernatural dalam hal ini. Orang-orang ini bisa dikatakan dipenuhi dengan kebencian. Namun karena dibatasi oleh aturan, dia tidak berani melakukan kesalahan, tidak berani melakukan apapun, dia hanya bisa menatap dan melihat. Semuanya, kembali dulu dan kelilingi Wu Yun. Ketika Wu Yun sudah siap, keluarlah dan cegat dia. Atau keluar dan cegat dia sekarang. Bunuh dia. Kali ini, jangan biarkan dia melarikan diri lagi. He harus dibunuh. Dia harus dibunuh olehku. Orang yang berbicara adalah Feng Ke. Meski tidak semua orang yakin dengan Feng Ke. Namun saat ini, perkataan Feng Ke didukung oleh semua orang. Semua orang mulai mengambil tindakan satu demi satu. Beberapa orang sedang duduk bersila di dekat Wu Yun, menerima baptisan dari beberapa cahaya Dewa Super yang tersisa, sambil selalu mengawasi Wu Yun, siap untuk keluar dan mencegatnya kapan saja. Dan beberapa orang keluar untuk mencegat sekarang. Sama seperti Feng Ke dan 4 lainnya. Mereka langsung pergi keluar, membentuk postur 4 sudut, berharap bisa mengelilingi Wu Yun dari luar. Begitu Wu Yun keluar nanti, mereka bisa mencegatnya. Secepat. Wu Yun mungkin tidak menyadari tindakan mereka, tetapi Long Baozi dan Yue Yiren di kejauhan telah menyaksikannya sepenuhnya. Pada saat ini, Yue Yiren juga berkata kepada naga itu. Orang-orang yang penuh kebencian ini ingin mencegat bocah itu. Dengan cara ini, ketika bocah itu bangun nanti, kami akan pergi untuk membantu dan membantunya melarikan diri. Kamu lemah, kamu bertanggung jawab untuk mendukung Wu Yun, dan aku akan pergi dan membantunya saat waktunya tiba. Bocah itu membuka jalan. Dia mungkin tidak bisa bertarung saat dia keluar. Jika waktunya tiba, kamu bisa membawanya dan pergi tanpa mengkhawatirkanku. Orang-orang ini tidak bisa berhenti aku. Misimu adalah memastikan keselamatan bocah itu. Jangan khawatir tentang hal lain. Yue Yiren sangat serius saat ini. Setelah mendengar ini, Long Baozi juga mengangguk dengan cepat. Sambil mengangguk, Long Baozi juga menatap Yue Yiren dengan heran. Anehnya, dia tidak menyangka bahwa Yue Yiren biasanya tidak meremehkan Wu Yun sama sekali, dan dia akan selalu mengejeknya. Tanpa diduga, pada saat berbahaya ini, dia benar-benar sangat peduli pada Wu Yun. Saya bersedia memblokir semuanya sendiri dan membantu Wu Yun melarikan diri. Ini bisa dianggap sebagai persahabatan yang langka dan mendalam. Namun, pada saat ini, kecuali Yue Yi dan Long Annunciation,
Ada orang lain dalam kegelapan di kejauhan. Orang ini adalah kultivator Sekte Raja Dao yang datang untuk melindungi Wu Yun sebelumnya. Dalam perjalanannya, Wu Yun bisa dikatakan telah mengalami terlalu banyak kejutan tak terduga yang belum pernah dilihat atau didengarnya seumur hidupnya. Apalagi kemudian, dari Yue Yiren yang bertransformasi menjadi tubuh manusia, Yue Yiren mengajari Wu Yun teknik menelan, hingga Wu Yun mempraktikkannya dalam 50 napas. Pada saat ini, Wu Yun secara ajaib menelan semua cahaya dewa super seperti Yue Yiren. Hatinya bisa digambarkan sangat ketakutan dan terkejut. Ini jelas di luar kesadarannya. Bagaimanapun, dalam pemahamannya, cahaya dewa super adalah kekuatan bersinar khusus yang tidak berbasis energi murni. Dimanapun Sekte Dao Wang didirikan, lingkungannya sendiri tidak dapat dimakan atau ditelan. Anda hanya bisa secara pasif menerima baptisan kemuliaan. Namun dia tidak menyangka tidak hanya Yue Yiren, tapi juga Wu Yun bisa dilahap secara langsung. Secara mendasar mengubah pengaturan kekuatan mulia ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Anak laki-laki ini benar-benar harta karun. Saudara dan saudari, saya, Sekte Dao Wang, benar-benar menemukan harta karun kali ini. Dia diam. Diam terkejut, dan pada saat yang sama dia menghitung dalam hatinya. Nantinya, dia juga akan mengawasi setiap gerakan Wu Yun. Kapanpun Wu Yun dalam bahaya, dia akan muncul tepat waktu untuk membantu Wu Yun keluar dari masalah. Tentu saja, jika nyawa Wu Yun tidak dalam bahaya dan dia bisa mengatasinya sendiri, maka dia tidak akan mengambil tindakan. Karena dia ingin melihat potensi apa yang dimiliki Wu Yun yang belum tergali. Dan potensi-potensi tersebut hanya bisa dirangsang ketika menghadapi krisis hidup dan mati yang nyata. Bab 2902 Persiapan berbeda. Di dalam pilar cahaya, cahaya dewa super yang cemerlang melonjak menuju jiwa bela diri Wu Yun yang melahap dengan kecepatan yang semakin gila. Mungkin karena terlalu cepat. Eksistensi seperti pusaran secara bertahap terbentuk di atas jiwa bela diri yang tertelan. Cahaya dewa super di dalam seluruh pilar cahaya sedang menuju ke sini dengan gila-gilaan. Kecepatan melahap sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari separuhnya habis dimakan. Waktunya, tapi kurang dari 50 napas berlalu. Apalagi kecepatannya terus meningkat. Menghitung ini, dengan paling banyak 30 napas lagi, Wu Yun bisa menelan semua cahaya dewa super. Tentu saja, saya hanya berbicara tentang menelan. Kalau mau menyempurnakannya, saya khawatir tidak sesederhana itu. Mungkin, ini akan lebih lambat dari kecepatan pemurnian Yue Yiren. Pada saat ini, fluoresensi terang yang secara bertahap semakin kuat memancar dari tubuh Wu Yun adalah bukti terbaik. Cahaya dewa super memang ditelan dan diserap olehnya. Namun, cahaya dewa super ini berkumpul di tubuhnya, atau ditelan oleh jiwa bela diri dan terkondensasi di ruangnya. Meski terserap, yang pasti tidak terserap secepat itu. Tentu saja, kebanyakan orang tidak memahami apa keadaan Wu Yun. Yang mereka lihat hanyalah Wu Yun melahap semakin cepat. Dan cahaya dewa super akan ditelan oleh Wu Yun. Tidak banyak waktu. Semua orang, satu demi satu, berjalan keluar. Tak heran, mereka hanya punya satu tujuan saat ini. Dari luar, cegat Wu Yun dan bunuh dia. Di dalam pilar cahaya ini, karena batasan hukum, tidak mungkin untuk mengambil tindakan, tetapi di luar, tidak ada batasan. Beberapa dari ratusan orang ini mungkin belum pernah bertemu Wu Yun sebelumnya. Tapi yang pasti setidaknya setengah dari mereka, termasuk Feng Ke dan 4 lainnya, pernah bertemu Wu Yun sebelumnya. Mengesampingkan keserakahan mereka untuk mencuri 5 botol air energi ilahi dari Wu Yun. Katakanlah Wu Yun merampok semua air esensi ilahi mereka 2 kali, jadi mereka ingin membunuh Wu Yun. Meski 2 kali itu dilakukan oleh Yue Yiren. Tapi mereka semua juga merencanakan Wu Yun. Tidak, itu tidak benar. Itu 3 kali. Ditambah lagi kali ini adalah pertama kalinya Wu Yun melakukannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya terhadap Wu Yun. Selain membunuh Wu Yun, mungkin tidak ada hasil yang bisa membuat mereka lebih puas. Untuk mundur selangkah, nyatanya mereka sudah membentuk aliansi. Bahkan jika Wu Yun tidak menelan cahaya dewa super kali ini, mereka masih akan melihat Wu Yun dan menyerangnya. Ini adalah rencana Feng Ke. Ini juga merupakan rencana yang diakui oleh semua orang. Itu adalah rencana mereka untuk mencegah Wu Yun terus merampok baptisan cahaya dewa super mereka. Beberapa saat kemudian, ratusan orang tiba di sekitar pilar cahaya. Dipimpin oleh Feng Ke dan 4 orang dengan tingkat budidaya tertinggi. Tenggara, barat laut, 1 orang menstabilkan satu arah. Yang lain, dipimpin oleh mereka berempat, mengepung dan membunuhnya. Mereka hanya menunggu Wu Yun muncul. Setelah beberapa saat, mereka akan berkerumun dan memberikan pukulan fatal pada Wu Yun. Mereka bahkan akan mengambil tindakan ketika Wu Yun baru saja keluar dari pilar cahaya dan sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya. Karena mereka telah memasuki pilar cahaya, mereka mengetahuinya dengan baik.
Saat Anda meninggalkan pilar cahaya, setidaknya diperlukan setengah napas untuk melepaskan segel di dalam pilar cahaya dan kembali ke kultivasi normal. Setengah nafas terdengar seperti momen yang sangat singkat, sekejap mata. Namun untuk situasi saat ini, bahkan setengah tarikan napas saja sudah cukup berakibat fatal. Dengan rencana seperti itu dan dalam situasi seperti itu, tanpa bantuan dari luar, Wu Yun mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, jika Wu Yun dapat menghemat setengah waktu untuk memulihkan kultivasinya. Saat dia pergi, tingkat kultivasinya langsung pulih. Mungkin ada beberapa kemungkinan lain, tapi saya rasa itu hanya sebuah perjuangan dan tidak akan memainkan peran yang menentukan. Dan sekarang Wu Yun masih tenggelam dalam kondisi melahap cahaya Dewa Super, dia mungkin memiliki beberapa persepsi tentang perubahan di dunia luar, tetapi sebagian besar persepsinya tidak komprehensif. Dia mungkin bisa merasakan secara kasar bahwa orang-orang ini akan mengepungnya nanti. Tapi saya tidak tahu metode pengepungan macam apa itu. Adapun mengapa Wu Yun tidak bisa merasakannya secara akurat. Namun sebelumnya, orang lain yang dibaptis oleh cahaya Dewa Super di dalam pilar cahaya dapat langsung merasakan pendekatan Wu Yun. Itu karena mereka sudah dibaptis dan tidak perlu mengabdikan diri untuk itu. Ini adalah baptisan pasif dari cahaya Dewa Super, dan Anda tidak perlu melakukan banyak hal sendiri. Wu Yun, sebaliknya, mengendalikan dan melahap secara mandiri. Keduanya pada dasarnya berbeda. Dengan kata lain, dalam situasi melahap yang mendalam, Anda masih dapat mengalokasikan sedikit energi untuk mengamati lingkungan sekitar. Wu Yun sudah sangat luar biasa. Mustahil bagi orang lain untuk melakukannya. Bagaimanapun, kekuatan mental seseorang terbatas. Tentu saja, hal-hal tersebut bukanlah fokus saat ini. Lembur, pelahap Wu Yun telah berakhir. Kecuali pusaran yang terkondensasi pada roh bela diri yang memangsa, dikumpulkan oleh cahaya Dewa Super, yang secara bertahap menghilang dan secara bertahap ditelan seluruhnya oleh roh bela diri yang memangsa. Ruang lain di dalam pilar cahaya sama sekali tidak memiliki cahaya Dewa Super. Mengetahui bahwa Wu Yun telah memasuki tahap terakhir, Feng Ke juga mulai dengan lantang mengingatkan semua orang untuk memperhatikan dan waspada untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Wu Yun tidak boleh lolos lagi. Lebih jauh lagi, Long Baixi dan Yue Yiren juga sudah siap. Selama Wu Yun bangun, dia akan terkejut dan datang dari belakang untuk menyelamatkan Wu Yun dengan serangan diam-diam. Serangan diam-diam, bukan karena rasa takut, tapi karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tentu saja, selain Yue Yi dan Long Annunciation, lebih jauh lagi, kultivator Sekte Raja Tao juga telah sepenuhnya siap. Dia juga sangat khawatir, bahkan takut terjadi sesuatu pada Wu Yun. Bagaimanapun, bakat Wu Yun terlalu penting bagi Sekte Daowang. Dan dia ingin berusaha untuk tidak mengganggu bahaya Wu Yun, tetapi juga untuk melindungi Wu Yun dari ancaman nyawanya. Bisa dibilang dia juga sulit untuk ditangani. Dalam keadaan ini, jika terjadi sesuatu dapat dikatakan hanya sekejap. Ia harus sangat waspada, tidak lengah, dan siap mengambil tindakan kapan saja. Bab 2903 Cara Mati Meninggalkan Seluruh Tubuhmu. Tepat ketika semua orang sudah siap. Itu berakhir dengan dengungan terakhir yang sedikit bergetar. Wu Yun juga menyelesaikan melahap terakhirnya. Di dalam pilar cahaya, semua cahaya Dewa Super ditelan ke dalam tubuh. Tidak ke dalam tubuh. Ada juga bagian besar terakhir, yang disimpan di ruang menelan oleh jiwa bela diri yang tertelan. Hanya sebagian kecil saja yang masuk ke tubuh Wu Yun. Apalagi bagian kecil ini hanya diserap oleh Wu Yun. Masih ada sebagian yang belum terserap dan masih tertinggal di tubuh Wu Yun. Fluoresensi terang yang memancar dari tubuh Wu Yun saat ini adalah pancaran cahaya Dewa Super yang belum diserap melalui pemurnian. Tapi itu tidak masalah, karena kebanyakan disimpan di ruang yang menelan jiwa bela diri. Oleh karena itu, hal itu tidak dapat berdampak apapun pada Wu Yun. Sesaat kemudian, hanya hembusan nafas keruh yang keluar dari mulut Wu Yun. Saat berikutnya, Wu Yun perlahan membuka matanya yang tertutup. Pada saat yang sama, dia juga mengambil kembali roh bela diri yang tertelan yang tergantung di luar. Sudah terlambat untuk melakukan tindakan lain yang tidak perlu. Pada pandangan pertama, Wu Yun melihat kerumunan Feng Ke dan orang lain yang mengelilinginya. Dan suara Feng Ke segera terdengar. Haha, brengsek, keluarlah dan mati. Jika kamu bekerja sama dengan baik, mungkin kami akan menjaga tubuhmu tetap utuh. Tetapi jika kamu tidak bekerja sama, haha, kami akan membuat kematianmu lebih menyakitkan daripada hancur berkeping-keping. Jangan berpikir untuk tetap masuk dan tidak keluar. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa begitu cahaya Dewa Super hilang, kolom cahaya ini akan menghilang dengan sendirinya. Dan jika kamu tidak melakukannya jika kamu tidak keluar, hanya ada dua akibat, kamu akan dihancurkan oleh kekuatan hukum di dalam. Baik berkeping-keping, atau menghilang bersama pancaran cahaya, dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia ini. Feng Kus kata-kata membuatnya sangat jelas.
Sikap dan pendiriannya juga sangat jelas. Katakan saja pada Wu Yun untuk keluar dan mati. Dan dia mati dengan jujur. Pada saat ini, banyak pemikiran terlintas di benak Wu Yun. Dia tidak menyangkal apa yang dikatakan Feng Ke. Memang kalau dia keluar begitu saja, biarpun dia tidak mati, tidak jauh berbeda dengan mati. Dan tinggal di sini bahkan lebih mustahil lagi. Karena apa yang dikatakan Feng Ke tidak salah, juga bukan ancaman. Dia juga tahu apa yang terjadi di dalam pilar cahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa keluar, dan sepertinya dia tidak punya cara lain yang lebih baik. Bahkan jika dia dapat menjamin bahwa dia akan memulihkan tingkat kultivasinya saat dia keluar tanpa harus mengambil setengah nafas. Mungkin pengaruhnya kecil, tapi juga tidak besar. Namun, Wu Yun bukannya tanpa jalan keluar. Selain itu, dia juga punya cara lain untuk ditempuh. Karena orang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Dia tidak sendirian. Dia juga memiliki dua teman, Yue Yiren dan Long Annunciation. Meskipun Long Baozi tidak kuat, dia pasti bisa dianggap sebagai penolong. Adapun Yue Yiren, itu adalah bantuan yang nyata dan kuat. Jika Wu Yun ingin melarikan diri kali ini, dia harus mencari jalan dari arah ini. Sambil berpikir, Wu Yun melihat ke arah di mana Yue Yi dan Long Baozi bersembunyi. Dan Wu Yun juga tahu bahwa Yue Yiren dan Long Baoxian pasti akan menemukan solusi di sana. Benar saja, ketika saya melihat ke atas. Seperti yang diharapkan, Wu Yun melihat Yue Yiren. Pada saat ini, Yue Yiren sedang mengisyaratkan Wu Yun dari sudut yang tidak dapat dilihat orang lain. Karena terlalu banyak orang, Yue Yiren tidak mengirimkan pesan tersebut karena takut dicegat di tengah jalan. Untuk memastikan semuanya aman, Yue Yiren tidak mengirimkan pesan tersebut. Dan pikiran Wu Yun tidak bodoh. Bahkan pada jarak seperti itu, petunjuk Yue Yiren pun tidak terlalu jelas. Tapi itu cukup bagi Wu Yun untuk mengetahui apa rencana umum Yue Yiren. Meskipun Anda tidak tahu persisnya, Anda mungkin bisa menebaknya. Dan selama Anda bisa menebaknya, itu sudah cukup. Serangan diam-diam. Benar, melalui petunjuk Yue Yiren, Wu Yun tahu bahwa Yue Yiren akan menggunakan serangan diam-diam untuk mencegah Wu Yun mengungkapkan kekurangannya. Wu Yun mengangguk dengan tenang. Kemudian, setelah mata mereka bertemu, Wu Yun berjalan perlahan ke satu arah. Nyatanya, Wu Yun bisa saja berjalan lebih cepat. Bagaimanapun, meskipun tingkat kultivasi tidak dapat digunakan, kekuatan fisik dapat digunakan. Dan meski hanya dengan kekuatan fisik, kecepatan Wu Yun bisa mencapai level yang tidak lambat. Wu Yun bahkan bisa berpura-pura menyerang barat, sehingga meski gagal berhasil, ia bisa meningkatkan kemungkinan suksesnya. Tapi Wu Yun tidak melakukan ini. Sebaliknya, dia berjalan ke satu arah dengan kecepatan yang sangat lambat. Bahkan secara keseluruhan terlihat agak tertekan. Dengan cara ini, Anda merasa seperti sudah menyerah untuk berjuang dan keluar untuk mati. Dan mengapa Wu Yun melakukan ini? Tidak ada keraguan bahwa alasannya adalah untuk bekerja sama dengan Yue Yiren. Menarik perhatian semua orang yang hadir padanya. Dengan cara ini, peluang keberhasilan serangan diam-diam Yue Yiren secara alami akan lebih besar. Untuk memanfaatkan metode menarik perhatian ini sebaik-baiknya, Wu Yun bahkan berjalan langsung menuju Feng Ke. Haha, kamu bajingan, tahukah kamu tidak ada yang bisa kamu lakukan? Ayo, kemari dan mati. Selama kamu memiliki sikap yang baik, aku berjanji akan menjaga seluruh tubuhmu. Feng Ke melihat Wu Yun masuk. Arah di mana dia berada. Dia agak terkejut. Saya juga memikirkan beberapa kemungkinan lain. Namun segera, dia mengesampingkan kemungkinan yang telah dia duga. Karena dia sangat yakin dengan pengepungan ini. Dia yakin bahwa Wu Yun telah melihat situasi dengan jelas dan tahu tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dia memilih untuk berkompromi dan memilih metode kematian dengan mayat. Pada saat yang sama, tidak hanya Feng Ke, tetapi perhatian semua orang juga tertuju pada Wu Yun di pihak Feng Ke. Tidak ada lagi yang memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Dan hasil seperti itu tidak diragukan lagi adalah hal yang paling dibutuhkan Wu Yun. Bab 2904 Wu Yun lolos. Segera, Wu Yun mencapai tepi pilar cahaya. Di luar pilar cahaya, Feng Ke dan yang lainnya hampir berada di dekat pilar cahaya. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Wu Yun dan Feng Ke hanya dipisahkan oleh lapisan berkas cahaya. Kurang dari setengah meter, dan Wu Yun hanya perlu keluar dari pilar cahaya. Feng Ke dan yang lainnya mungkin akan segera mengambil tindakan. Mereka bersiap-siap dan ingin membunuh Wu Yun dengan cepat. Adapun Wu Yun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Situasi saat ini membuat semua orang mati rasa. Wu Yun tidak terkecuali. Meskipun dia sudah membuat rencana dengan Yue Yiren dan yang lainnya. Dan jika rencana ini berhasil, Wu Yun juga yakin kemungkinan melarikan diri setidaknya 60%, atau bahkan 70%. Namun kepastian 60-70% ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua perkembangan berada dalam rencana mereka.
Kapanpun ada masalah di link manapun. Bahkan mungkin hanya ada sedikit masalah, dan bagi Wu Yun, ini mungkin akhir yang tak terelakkan. Dan rencana mereka akan dilaksanakan pada saat yang sama Wu Yun keluar dari pilar cahaya. Itu sekarang. Wu Yun bergerak, kakinya perlahan terangkat dan meregang ke arah tepi pilar cahaya. Feng Ke dan yang lainnya segera melihat keganasan dan keserakahan di mata mereka. Bersiap, tinggal menunggu untuk mengambil tindakan. Dapat dikatakan bahwa semua perhatian mereka telah berhasil ditarik oleh Wu Yun. Tidak ada yang memperhatikan situasi sekitar sama sekali. Pada waktu yang hampir bersamaan, di tempat lain, Yue Yiren dan Long mengumumkan kabar baik dan berangkat pada waktu yang sama. Mereka berusaha setenang mungkin tanpa mempengaruhi kecepatan mereka sama sekali. Yue Yiren lebih cepat dan bergegas ke depan. Annunciation of the Dragon sedikit lebih lambat, tetapi dalam sprint singkat ini, tidak banyak perbedaan. Keduanya, satu di belakang yang lain, berlari ke depan dan melakukan serangan diam-diam sepelan mungkin. Tidak ada keraguan bahwa rencana itu berhasil. Setidaknya sekarang tampaknya ini benar-benar berhasil, baik Yue Yiren maupun Yue Yiren sudah setengah terburu-buru. Feng Ke dan yang lainnya tidak memperhatikan Yue Yiren yang terbang ke arah mereka dari belakang. Pada saat ini, kultivator Sekte Raja Dao yang berada lebih jauh. Meski dia masih sangat energi, diam-diam dia merasa lega. Dalam situasi saat ini, Wu Yun bertanggung jawab untuk menarik perhatian, Yue Yiren bertanggung jawab atas serangan diam-diam, dan Long Baixi bertanggung jawab untuk menanggapi Wu Yun. Bahkan ia merasa kemungkinan suksesnya rencana tersebut tidaklah kecil. Tentu saja, dia tidak berani lengah dan tetap siap beraksi kapan saja. Hal ini memastikan bahwa segala bahaya yang mungkin timbul dapat dipastikan. Silakan dan bunuh dia. Teriakan tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara Feng Ke. Kaki Wu Yun yang terangkat telah melampaui pancaran cahaya. Dan dengan raungan Feng Ke, semua orang yang hadir mengambil tindakan hampir bersamaan, dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke kaki Wu Yun yang terulur. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Yue Yiren telah tiba di belakang mereka. Namun, saat ini, dia melihat semua serangan datang ke arahnya. Ekspresi Wu Yun memadat, dan dia dengan cepat menarik kembali kakinya secepat kilat. Karena dia sudah bersiap dengan baik, dia mundur dengan sangat cepat, tepat pada waktunya untuk mundur sebelum serangan datang. Saat serangan itu terjadi, semua dampaknya hilang seketika saat bersentuhan dengan pilar cahaya. Seharusnya itu diserap oleh pilar cahaya. Tentu saja bukan itu intinya. Melihat Wu Yun mundur dengan tergesa-gesa, Feng Ke mencibir, "Haha, kamu masih ingin bersembunyi. Oke, kalau begitu kamu bersembunyi, dan aku akan lihat apa yang bisa kamu sembunyikan." Boom! Sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba menyela kata-kata Feng Ke. Di saat yang sama, kekuatan serangan yang agung dan menakutkan terlihat datang dari belakang, menyerang dengan liar. Serangannya panas dan penuh kekuatan yang membara. Ini adalah serangan api Yue Yiren. Sial, apa-apaan ini? Serangan yang begitu kuat, membuatku terbakar sampai mati, siapa? Feng Ke sedikit bingung untuk sesaat. Serangan ini terjadi secara tiba-tiba dan sangat kuat. Serangan diam-diam datang dan menghempaskan banyak pembudidaya di sekitarnya, bahkan dia harus menghindar tepat waktu, jika tidak, dia akan terancam terluka. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Tepatnya, itu bukanlah kepanikan, tapi keterkejutan dan keterkejutan. Karena dia tidak pernah mengira sebelumnya bahwa Wu Yun akan memiliki pembantu. Bagaimanapun, semua orang di sini telah dimenangkan olehnya. Hanya ada satu naga yang mengumumkan kabar baik. Adapun budidaya kecil pengumuman naga, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Kekuatan serangan saat ini tidak terlihat seperti pengumuman naga. Lebih tepatnya, itu binatang buas itu. Sial, aku lupa tentang binatang buas di sebelah Wu Yun. Feng Ke menamparkan keningnya dan berseru, bermaksud untuk mengingatkan semua orang. Karena dia pernah melihat Yue Yiren mengambil tindakan sebelumnya, dia langsung teringat bahwa kekuatan serangannya persis sama. Tapi bagaimanapun juga, sudah terlambat. Serangan diam-diam Yue Yiren telah berhasil. Dia memaksa semua orang mundur dan berhasil menciptakan jalan yang aman untuk Wu Yun. Dan Wu Yun juga berhasil keluar dari pilar cahaya. Menerima kabar dari sang naga, keduanya segera menjauh. Adapun mengapa Wu Yun tidak berhenti? Pertama, karena ketika mereka semakin dekat, Yue Yiren segera memberitahukan rencananya melalui pesan. Dan Wu Yun memang karena dia telah mengumpulkan terlalu banyak cahaya Dewa Super di tubuhnya. Meskipun ada roh bela diri yang memangsa, akumulasi cahaya Dewa Super berdampak kecil padanya. Tapi sebelum dia benar-benar menyerap dan memurnikan cahaya Dewa Super ini, dia dan Yue Yiren mungkin tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan bergabung. Paling-paling, orang-orang ini tidak bisa menghentikan mereka. Kalau begitu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri sekarang? Yue Yiren, ayo pergi.
Kita tidak akan bertarung untuk saat ini. Tetapi mereka mencoba menghentikanku lagi dan lagi. Aku akan mencatat dendam ini. Feng Ke, tunggu saja aku. Lain kali kita bertemu, aku akan menjadi orang pertama. Kaulah yang akan dibunuh. Bab 2905 bunuh dia, harus bunuh dia. Dia jelas-jelas mengucapkan kalimat terakhir ini kepada Feng Ke. Mereka berempat, Feng Ke, mengorganisir orang untuk mengepung dan membunuhnya beberapa kali. Tidak peduli seberapa baik hati Wu Yun, dia tidak tahan lagi. Terlebih lagi, watak Wu Yun sendiri tidak begitu baik. Dia sudah mempunyai niat membunuh. Hanya saja saya tidak memiliki kesempatan sekarang, dan saya belum mencapai level itu. Begitu Wu Yun memiliki kemampuan ini, dia pasti tidak berbohong, orang pertama yang dia bunuh pasti adalah Feng Ke. Lalu ada 3 lainnya. Setelah melihat Wu Yun pergi, Yue Yiren melancarkan serangan lagi sebelum semua orang dapat bereaksi sepenuhnya. Lalu dia melompat ke langit dan mengikuti di belakang Wu Yun. Ketiganya sangat cepat dan menghilang dari mata semua orang dalam sekejap mata. Dan karena Yue Yiren meninggalkan serangan sebelum pergi, gelombang udara panas menghalangi pengejaran semua orang. Ketika gelombang udara menghilang, mereka tidak dapat lagi menemukan Wu Yun dan yang lainnya. Dia hanya bisa menatap dan menghentakkan kakinya di tempat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sialan, dia lari lagi, biarkan bajingan sialan itu lari lagi. Feng Ke mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, giginya mengepal seolah dia sedang memakan seseorang. Itu adalah seorang wanita barusan, bukan binatang yang dibesarkannya. Tidak, ada yang salah dengan wanita itu. Mungkin dia diubah oleh binatang itu. Nafas mereka persis sama. Di samping Feng Ke, Heng Sui dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Dan saat Heng Sui mengatakan ini, secara bertahap, perhatian semua orang yang hadir mulai tertuju pada Yue Yiren. Beberapa dari mereka, bersama dengan Feng Ke, pernah melihat Yue Yiren dalam kondisi kilin sebelumnya dan mengambil tindakan. Tetapi bahkan bagian yang belum pernah saya lihat, saya pernah mendengarnya dari orang lain. Mereka semua tahu bahwa ada binatang yang sangat kuat di samping Wu Yun. Tapi kenapa orc ini tiba-tiba berubah menjadi manusia? Tidak, aku merasa ada sesuatu yang tidak baik tentang ini. Kita harus menemukan cara untuk menemukannya dengan cepat. Belum lagi apakah wanita itu diubah oleh binatang itu, dan berbicara tentang kekuatannya, aku khawatir itu dia pasti berada di atas. Dan pria itu Wu Yun juga merupakan anomali besar. Jika perkiraanku benar, wanita itu mungkin adalah binatang buas yang memakan semua dewa super 2 kali. Setelah cahaya, tubuh fisiknya adalah dibaptis dan dilampaui, diubah menjadi alam dewa super. Dan dengan demikian diubah. Dan kali ini Wu Yun menelan begitu banyak cahaya dewa super, tubuhnya juga dapat langsung berubah menjadi alam dewa super. Begitu fisik Wu Yun tubuh berubah menjadi keadaan dewa super, diperkirakan kekuatan tempurnya juga akan menerima peningkatan yang mengerikan. Dia sudah tidak takut pada kita sebelumnya. Jika dia menunggu tubuh fisiknya berubah, ditambah lagi wanita, jika keduanya dari kita bergabung, begitu salah satu dari kita sendirian, kita mungkin akan terbunuh jika bertemu dengan mereka. Untuk menemukan mereka, kita harus segera menemukannya, sebelum Wu Yun sepenuhnya menyempurnakan cahaya Dewa Super. Kita harus mengesampingkan pencarian cahaya Dewa Super untuk sementara waktu. Pertama-tama kita harus menemukan Wu Yun dan membunuh Wu Yun agar kita bisa stabil, kita akan dapat bertahan hidup. Turunlah. Karena kita tidak bisa tinggal bersama selamanya. Dari kata-kata ini, terlihat jelas bahwa Feng Ke sedikit takut di dalam hatinya. Meski sengaja ia menyembunyikan ketakutan batin ini sangat dalam agar tidak menggoyahkan keteguhan semua orang. Tapi itu masih bisa dilihat. Hanya saja mayoritas masyarakat tidak melihatnya. Selain itu, tidak peduli apakah mereka melihat ketakutan Feng Ke atau tidak, tidak ada yang membantah kata-kata Feng Ke. Karena mereka merasa Feng Ke memang benar. Dengan kondisi Wu Yun saat ini, dan Yue Yiren yang dibawanya. Bahkan jika Anda tidak menghitung pengumuman naga, selama Wu Yun menyerap cahaya Dewa Super dan muncul kembali, dia akan menjadi ancaman mutlak bagi semua orang yang hadir hari ini. Bunuh dia. Satu demi satu, beberapa orang mulai setuju. Melihat persetujuan semua orang, Feng Ke diam-diam mengangguk. Kemudian dia berkata, dengan cara ini, kami akan melanjutkan rencana sebelumnya, tetapi untuk memastikan tidak ada yang salah, kami tidak bisa bertindak sendiri. Kami semua hadir. Tim beranggotakan 4 orang, temukan Wu Yun, dan beritahu orang lain sesegera mungkin. Jika ada kesempatan, bunuh saja Wu Yun. Jika saat kau menemukannya, Wu Yun sudah menyerap cahaya Dewa Super, maka jangan muncul dulu dan ikuti dia diam-diam sampai kita tiba diperkuat dia. Tidak diragukan lagi, saran Feng Ke sekali lagi mendapat persetujuan semua orang. Didukung oleh, ayo pergi dan bunuh bajingan itu.
Aku tidak percaya. Kita banyak sekali dan kita tidak bisa membunuhnya. Feng Ke mengertakkan gigi dan kemudian meninggalkan tempat itu bersama Heng Sui, Teng Yi, dan Lobak berwajah hitam. Yang lain juga membentuk tim mereka sendiri, berempat dalam satu tim, dan terbang ke arah yang berbeda. Bahkan ada yang mengirimkan pesanan ke beberapa temannya yang tidak ada di sini. Ceritakan kepada mereka apa yang baru saja terjadi di sini, dan publikasikan bahaya Wu Yun, dorong lebih banyak orang untuk bergabung mencari Wu Yun dan mengepung serta menekan Wu Yun. Setelah semua orang bubar, kultivator dari Sekte Raja Dao diam-diam sedikit mengernyit dan pergi. Belum lagi apakah orang-orang ini dapat menemukan Wu Yun, meskipun mereka dapat menemukannya, itu tidak akan memakan waktu lama. Dengan kata lain, saat Wu Yun melarikan diri dengan selamat kali ini, mereka tidak lagi menjadi ancaman besar bagi Wu Yun. Setelah menyerap cahaya Dewa Super dan bergabung dengan Yue Yiren, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi ancaman bagi Wu Yun. Mari kita bicara tentang Wu Yun, Yue Yiren, dan Long Baixi. Setelah ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri, mereka dengan cepat menghilang ke dalam pegunungan hutan lebat di kejauhan. Saat ini, wajah ketiga orang itu sebenarnya sedikit terkejut. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka rencana ini akan berhasil dengan mudah. Belum lagi naga yang mengumumkan kabar baik, bahkan Wu Yun dan Yue Yiren pun seperti ini. Bab 2906 Pemurnian selesai. Padahal sebelumnya mereka merasa selama tidak terjadi kecelakaan di segala aspek, peluang keberhasilannya masih besar. Tetapi ketika seluruh rencana berhasil dengan mudah, mereka masih merasa itu terlalu tidak terduga. Ini sedikit terlalu mudah. Seharusnya tidak semudah itu, bahkan jika setiap tautan terhubung, Anda pasti harus melalui pertempuran berdarah sebelum dapat melarikan diri. Tapi dia tidak pernah menyangka akan pergi begitu saja dengan mudah dan sederhana. Apakah kita melebih-lebihkan Feng Ke dan yang lainnya, atau apakah kita meremehkan kemampuan kita sendiri? Wu Yun menggumamkan pertanyaan ini setelah beberapa saat. Tentu saja aku meremehkan kemampuanku, Tuan Putri. Tanpa diduga, Yue Yiren segera kembali. Meskipun Yue Yiren juga terkejut, dia jauh lebih berpikiran terbuka daripada Wu Yun dan dengan cepat mengesampingkan pikiran tidak berguna itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, oke. Karena berhasil, itu adalah hal yang baik. Tidak peduli bagaimana dia berhasil. Cepat dan sempurnakan cahaya Dewa Super di tubuhmu, lalu kita akan keluar dan bantu kabar sukacita panjang menyelesaikan pembaptisan fisik. Anda boleh keluar. Saya tidak ingin tinggal di sini dan membuang waktu. Selain lampu Dewa Super ini, tidak ada tempat harta karun budidaya lain yang layak untuk saya lihat, Tuan Putri. Jika Anda tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, lakukan dengan cepat. Wu Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum ringan dan mengangguk. Wu Zi terbang ke tanah batu datar di samping, duduk bersila, dan roh bela diri yang memangsa muncul lagi saat semuanya bergerak dengan tertib. Wu Yun memulai proses pemurnian cahaya Dewa Super. Proses ini, selain waktu yang dibutuhkan, berbeda-beda. Pada dasarnya tidak ada bahaya lain. Tentu masih ada pertanyaan lain, apakah baptisan bisa berhasil dan tubuh bisa diubah menjadi keadaan Dewa Super. Tapi kalau dilihat dari keadaan Wu Yun saat ini, seharusnya tidak ada banyak masalah. Waktu berlalu menit demi detik, dan saat Wu Yun memasuki negara bagian tersebut, Yue Yiren dan Long mengumumkan kabar baik dan berhenti mengganggunya. Keduanya berdiri bersebelahan, memperhatikan sekeliling Wu Yun. Adapun Feng Ke dan yang lainnya, mereka sekarang telah meminta hampir semua orang untuk mengesampingkan pencarian cahaya Dewa Super dan datang lebih dulu untuk menemukan Wu Yun dan membunuhnya. Mereka berdua tidak mengetahuinya. Tapi meski dia mengetahuinya, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius. Belum lagi mereka ada di sini, Feng Ke dan yang lainnya tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu. Kalaupun ditemukan, lalu bagaimana? Dilihat dari kemajuan Wu Yun saat ini, diperkirakan pemurnian dapat selesai sepenuhnya dalam seperempat jam lagi, atau paling lama 1/4 jam. Apalagi selama tidak ada kecelakaan dan tubuh menjelma menjadi tubuh Dewa Super, itu sudah menjadi kepastian dan tidak bisa diubah. Saat itu, mereka akan ditemukan oleh Feng Ke dan yang lainnya, lalu kenapa? Kini, keduanya berhadapan dengan Feng Feng yang kekurangan 4 orang. Saya khawatir Feng Ke dan 4 lainnya tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk melawan. Bagaimanapun, kekuatan Yue Yiren telah melampaui kekuatan Feng Ke. Selama tubuh Wu Yun berubah, kekuatannya juga akan melampaui Feng Ke. Dengan kata lain, pada saat itu akan ada 1 peringkat pertama dan 1 peringkat kedua. Lawanlah 4 orang peringkat ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Selain itu, kecuali yang ketiga, kesenjangan kekuatan antara 3, 4, 5 dan 6 lainnya bahkan lebih besar. Dilihat dari sini, sangat jelas. Tidak akan ada banyak tekanan sama sekali. Terlebih lagi, meskipun Feng Ke dan yang lainnya mengumpulkan beberapa orang untuk mengepung mereka.
Wu Yun dan yang lainnya tidak takut. Bukan berarti keduanya benar-benar bisa membunuh puluhan atau ratusan orang yang dipimpin oleh Feng Ke dan yang lainnya sesuka hati. Sebaliknya, ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu menggunakan cara yang menggelegar untuk membunuh atau melukai Feng Ke dengan parah. Maka orang lain pasti tidak berani bergerak. Ini adalah sifat manusia. Pemimpinnya adalah Feng Ke dan 4 lainnya. Karena mereka kuat, mereka tidak takut. Namun yang lainnya tidak yakin dan bahkan takut, hanya karena Feng Ke dan 4 orang lainnya berada di depan sehingga mereka berani mengincar Wu Yun seperti ini. Tapi selama Feng Ke dan mereka berempat jatuh, orang-orang ini tidak boleh berani menimbulkan masalah lagi. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Segera, dalam waktu kurang dari setengah jam, barang itu tiba. Berdengung. Itu adalah sedikit suara getaran udara. Itu adalah riak energi yang tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Yun, menggetarkan udara di sekitarnya dan mengeluarkan suara gemetar. Bersamaan dengan itu, ada fluoresensi terang yang sedikit lemah namun terlihat jelas. Itu adalah warna cahaya Dewa Super. Namun, setelah suara gemetar dan fluoresensi terang yang lemah, semuanya menghilang dan ketenangan kembali. Wu Yun juga bangun di waktu yang sama. Pada saat ini, samar-samar seseorang masih dapat melihat fluoresensi samar yang tertinggal di permukaan tubuh Wu Yun, yang dengan cepat menghilang ke dalam tubuh. Dan lampu neon ini benar-benar menghilang saat Wu Yun berdiri sepenuhnya, dan semuanya menghilang ke dalam tubuh Wu Yun. Tubuh alam Dewa Super tidak lemah, itu cukup kuat. Aku juga tidak kecewa. Dengan bonus tubuh fisik ini, kekuatan tempurku pasti akan meningkat. Level, bunuh Feng Ke, tidak ada kesulitan. Setelah bangun, Wu Yun melihat ke arah Long Baixi dan Yue Yiren. Kemudian matanya tertuju pada Yue Yiren, dia menghela nafas, dan berkata dengan mudah dan puas. Cih, nak, sepertinya kamu benar-benar hebat. Tubuh transformasimu sebenarnya tidak lebih lemah dari tubuh unicornku. Yue Yiren memandang Wu Yun dari atas ke bawah, menunjukkan sedikit rasa jijik, tapi tidak bisa menyembunyikannya. Dia berkata dengan kaget. Haha, Wu Yun tersenyum acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Tubuh kilin adalah tubuh binatang dewa, jadi secara alami ia sangat kuat. Tapi dia juga tidak lemah, dia telah mengembangkan tubuh suci abadi, salah satu dari 7 tubuh suci kuno. Meski tidak alami, mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dilahirkan. Namun perbedaan itu sebenarnya sulit dilihat. Bahkan dalam pertarungan sebenarnya, sulit membedakan antara superior dan inferior. Wu Yun masih percaya diri meski memiliki kekuatan fisik. Ayo pergi, mengapa kamu berdiri di sana dalam keadaan linglung? Cepat dan bantu Long Baoxin menemukan cahaya Dewa Super. Ketika pembaptisannya selesai, kita akan keluar. Sementara Wu Yun berpikir diam-diam, Yue Yiren berkata sedikit mendesaknya. Sepertinya dia sangat ingin keluar. Bab 2907 seseorang akan datang. Wu Yun tersenyum tak berdaya. Saat dia hendak berbicara, dia hanya mendengar Long Baoxian berkata, aku tidak terburu-buru, aku baik-baik saja, nanti. Jika nanti, jangan mencarinya. Pergi cari lakukan sendiri. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Aku ingin keluar, kata Yue Yiren langsung dan menghampiri. Long Baoxi yang marah tiba-tiba tampak jelek dan agak ketakutan. Wu Yun, sebaliknya, berkata dengan cepat tidak, pergilah sekarang. Pemberitahuan, setelah kamu menyelesaikan pembaptisan, kami benar-benar harus keluar. Dengan Wu Yun sebagai solusi yang mulus, ekspresi Long Ansi menjadi lebih santai. Meski Yue Yiren masih cemberut dan tidak menunjukkan kemarahan. Namun nyatanya, dia tidak terlalu marah, hanya saja dia memiliki temperamen yang terus terang dan tidak sabar. Oleh karena itu, dia sangat ingin segera keluar, tetapi naga itu mengumumkan beritanya, tetapi mengatakannya dengan sedikit memaksa, tidak terburu-buru, yang membuatnya sedikit marah. Setelah Wu Yun mengatakan ini, dia tidak lagi marah. Ayo, kalian berdua ikuti aku. Persepsiku lebih kuat dari persepsimu. Aku bisa mendeteksi nafas cahaya Dewa Super dari jarak jauh. Selama ada cahaya Dewa Super dalam jangkauan deteksiku, aku bisa menemukannya. Mengatakan itu, Yue Yiren memimpin dan pergi lebih dulu. Wu Yun melihat pengumuman naga itu dan menepuk pundaknya, menyuruhnya untuk tidak takut. Kemudian mereka berdua mengikuti bersama-sama, melangkah maju. Adapun apa yang dikatakan Yue Yiren, kemampuan persepsinya relatif kuat, Wu Yun tidak keberatan dengan hal ini. Bahkan menyetujuinya. Mengesampingkan aspek persepsi lainnya, Wu Yun memang kalah dengannya dalam hal persepsi cahaya Dewa Super. Oke, ayo lewat sini. Setelah terbang ke depan dalam jarak yang jauh, Yue Yiren tiba-tiba berhenti, menunjuk ke arah kiri depan, dan berbisik. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan Long Baoxi sama-sama melihat ke arah ini. Belum lagi naga yang mengumumkan kabar baik, bahkan Wu Yun pun bingung. Karena kali ini, bahkan Wu Yun tidak tahu arah yang dimaksud Yue Yiren.
Apalagi kurang dari 10 meter di depan ada gunung besar. Yue Yiren menunjuk ke gunung dan berkata, jelas sekali, letaknya di belakang gunung, bahkan mungkin lebih jauh lagi. Namun, ada gunung besar yang menghalanginya, menghalangi nafas cahaya Dewa Super, membuat Wu Yun tidak bisa merasakannya. Tanpa diduga, Yue Yiren benar-benar menyadarinya. Wu Yun juga harus terkesan lagi dengan persepsi Yue Yiren tentang cahaya Dewa Super. Namun, pada saat itulah Yue Yiren hendak terbang. Wu Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghentikan Yue Yiren. Apa yang kamu lakukan? Kata Yue Yiren tidak puas. Wu Yun mengerutkan kening, tidak berkata apa-apa, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Gugup, Yue Yiren memelototi Wu Yun, tetapi masih terbang ke depan tanpa pemberitahuan apapun. Long Baozi juga maju ke depan dan bertanya pada Wu Yun mengapa dia menghentikan Yue Yiren. Wu Yun mengerutkan kening dan tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya padanya apakah arah ini akurat. Kamu pergi dulu, ikuti aku akan segera datang. Oh, Long Baozi menggaruk kepalanya dan kemudian melangkah mengikuti Yue Yiren. Wu Yun tertinggal, melihat ke arah Yue Yi dan Long Baozi pergi, dia tersenyum tak berdaya, lalu mengikuti mereka. Dia tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di saat yang sama saat dia terbang, dia menoleh sedikit dan melihat ke belakang dengan sudut matanya. Apakah kamu mengikuti? Ada 4 orang, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Sepertinya Feng Ke juga telah mengatur dirinya sendiri. Diperkirakan Feng Ke dan yang lainnya akan segera datang untuk mencegat mereka. Sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Keempat orang ini telah menemukan kita, jadi mereka pasti telah memberitahu Feng Ke dan yang lainnya. Karena mereka ada di sini, yang terbaik adalah membunuh 4 orang yang mengikuti kita terlebih dahulu. Dengan kata-kata rahasia, Wu Yun terbang ke depan dan mendarat di dahan, puncak pohon yang lebat. Cabang dan dedaunan di sana lebat dan segera menutupi seluruh tubuh Wu Yun. Kemudian Wu Yun mengeluarkan ledakan energi, dan pepohonan di depannya bergetar, menciptakan ilusi bahwa Wu Yun telah pergi. Faktanya, dia tetap di tempatnya. Pasalnya, dahan dan dedaunan menutupi seluruh tubuhnya dan juga menyembunyikan nafasnya. Oleh karena itu, tidak ditemukan kekurangan pada metode ini. Lalu, Wu Yun berbalik dan melihat dengan tenang. Seperti yang diharapkan. Di belakangnya, 4 orang, menyelinap, mengejarnya dari arah lain. Haha, aku tidak menyangka Wu Yun, seorang bajingan, bisa memurnikan semua cahaya Dewa Super begitu cepat. Tapi tidak apa-apa. Kali ini kita akan mengawasi mereka terlebih dahulu dan melaporkan lokasinya kapan saja. Saat Feng Ke dan yang lainnya tiba, jika kita bekerja sama untuk mengepung dan membunuh, saya tidak percaya jumlah kita begitu banyak, dan kita tidak dapat membunuh mereka bertiga. Tidak. Peduli seberapa kuat Wu Yun dan wanita itu, bisakah mereka dikalahkan oleh begitu banyak dari kita? Keempat orang itu bergerak maju. Melacak, sambil berdiskusi secara diam-diam. Ketika Wu Yun mendengar kata-kata ini, dia mempunyai kekhawatirannya sendiri. Dan ini juga bisa membuktikan bahwa tebakan Wu Yun memang benar. Benar saja, itu adalah rencana dan pengaturan Feng Ke. Aku tidak pergi mencari orang-orang ini, tapi mereka mengejar mereka dan mengantarkan mereka kepadaku. Tidak apa-apa, aku akan pergi mencari mereka nanti. Berbisik pada dirinya sendiri, keempat orang itu sudah tiba di tempat itu. Di mana Wu Yun berada, di bawah pohon raksasa. Kematian. Tiba-tiba, murid Wu Yun membeku, dan kemudian auranya melonjak. Dengan satu serangan telapak tangan, kekuatan serangan agung langsung mengembun. Meski hanya telapak tangan biasa, namun saat diledakkan oleh Wu Yun sekarang, kekuatan serangannya sungguh menakutkan. Jika itu adalah serangan frontal, tidak mungkin membunuh keempat orang ini secara langsung. Tapi sama sekali tidak ada masalah dengan serangan sampingan yang tidak siap ini, mengejutkan mereka dan setidaknya melukai 4 orang ini secara serius. Keempat orang itu tiba-tiba merasakan bahaya, tiba-tiba mengangkat kepala, dan melihat Wu Yun. Mereka begitu ketakutan sehingga mungkin tidak menyangka keberadaan mereka sudah diketahui oleh Wu Yun sejak lama. Namun, yang aneh adalah, meskipun keempat orang ini menghadapi tindakan Wu Yun, mereka pasti akan mati. Tapi mereka tidak dibunuh oleh Wu Yun. Sebab, sebelum serangan Wu Yun melanda, bab 2908 mereka datang. Saya hanya melihatnya ketika Wu Yun menyerang. Tiba-tiba saya merasakan gelombang udara panas datang dari kejauhan. Itu adalah serangan api yang mengerikan. Cakupan wilayahnya sangat luas, seperti lautan api yang ingin membakar segalanya. Namun lautan api yang mengerikan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pepohonan di sekitarnya. Tujuannya jelas, mereka menuju ke 4 orang tersebut. Serangan itu begitu dahsyat hingga mereka berempat diselimuti seluruhnya oleh lautan api bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Dalam sekejap,
serangkaian ratapan tragis terdengar tiba-tiba. Namun suara ratapan itu hanya berlangsung sesaat. Semuanya berakhir tiba-tiba, hanya menyisakan suara berderak yang terbakar oleh api, yang meledak di udara. Ketika dia menoleh lagi, dia melihat 4 mayat sekaku arang, tergeletak di tanah, terbakar. Nyala api berangsur-angsur mengecil, dan keempat orang ini mungkin sudah mati. Yang aneh adalah kobaran api tadi begitu dahsyat, dan keempat orang ini juga terbakar dengan nyala api yang membumbung tinggi. Namun di sekitar keempat orang ini, tidak ada yang tersulut api. Bahkan kobaran api yang keluar dari keempat orang itu dengan cepat padam tanpa menyulut pepohonan di sekitarnya. Dari sini terlihat bahwa api yang ditembakkan oleh masyarakat Yuyi mungkin tidak sesederhana api biasa. Itu hanya terlihat seperti nyala api biasa. Jika benar, itu mungkin semacam kekuatan energi. Mengenai apa itu, mungkin tidak ada yang tahu kecuali Yue Yiren sendiri. Dan bukan ini intinya. Wu Yun, sebaliknya, melihat kemunculan api yang tiba-tiba, dia melangkah ke udara, membalikkan badan, mendapatkan kembali kekuatannya, dan dengan tenang mendarat ke samping. Tapi ini tenang, berbicara tentang keterampilan tubuh. Tapi ekspresinya tidak setenang itu. Karena dia juga kaget, siapa yang bertanggung jawab atas serangan mendadak ini. Bahkan hanya menargetkan 4 orang itu, tanpa dampak apapun padanya. Faktanya, ketika dia tahu bahwa serangan ini tidak ditujukan padanya, Wu Yun punya beberapa tebakan di benaknya. Hanya saja meski sudah menebak-nebak, ia tidak berani terlalu yakin. Faktanya, tebakan Wu Yun yang tidak pasti tidak salah, dan itu sangat benar. Karena serangan ini datang dari Yue Yiren. Pada saat ini, Wu Yun berdiri di samping dan melihat ke depan, tepat pada waktunya untuk melihat Yue Yi dan Long Baozi terbang dari kejauhan. Kenapa kalian kembali? Wu Yun sedikit terkejut, dia sangat terkejut karena Yue Yiren bisa berbalik. Karena dia bahkan mencobanya di awal, tapi dia jelas tidak mengetahuinya. Mengapa hal ini muncul kembali pada saat yang tepat? Pengembalian yang tepat waktu dan tepat ini jelas bukan disebabkan oleh Wu Yun yang tidak mengikutinya ketika dia melihatnya di jalan dan tiba-tiba kembali. Ini pasti sama dengan Wu Yun, yang bersiap untuk kembali. Kenapa kamu tidak bisa kembali? Apakah kamu pikir, kamu satu-satunya yang tahu ada seseorang di belakangmu? Masih menghentikanku kalau mereka tahu dan melarikan diri. Kamu masih harus menghabiskan waktu mengejar mereka, bukankah lebih mudah menunggu mereka mengejar dan berbalik dan menyerang mereka? Entah kata-kata ini hanya lelucon atau benar. Yue Yiren kurang lebih mengejek Wu Yun. Wu Yun tampak tak berdaya saat mendengar ini. Bukan karena dia mudah tersinggung, hanya saja gaya perilakunya dan Yue Yiren berbeda. Adapun bagaimana kabar sukacita naga dikenal. Hal ini tidak mengherankan. Dia tepat di belakang Yue Yiren. Saat Yue Yiren berbalik, dia pasti akan memanggilnya. Jadi, ini normal. Nak, izinkan aku memberitahumu, kemampuan persepsi putriku jauh lebih kuat daripada milikmu. Berhentilah berpura-pura di depanku. Tidak perlu ada bahaya apapun. Hati-hati, minggir. Yue Yiren adalah mengejek Wu dengan level yang lebih dalam. Cloud, tapi Wu Yun di samping tiba-tiba mengubah ekspresinya dan melompat menjauh. Dia ingin berhenti di belakang Yue Yiren, tetapi dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Hanya ada satu cara paling primitif dan langsung, untuk menjatuhkan Yue Yiren. Oleh karena itu, Wu Yun langsung melemparkan Yue Yiren ke bawah dan menamparkan tubuhnya. Alasannya adalah Wu Yun tiba-tiba merasakan bahaya saat Yue Yiren berbicara. Melihat ke atas, dia melihat serangan seperti anak panah, tetapi dalam bentuk energi, sangat kuat, namun sangat rahasia, hampir tidak ada nafas yang keluar, menyerang dari jarak jauh dengan kecepatan kilat. Sulit bagi orang awam untuk menemukannya, bahkan Yue Yiren pun belum menemukannya. Adapun Yue Yiren, dia baru saja selesai berbicara, bahkan belum selesai berbicara, bisa dikatakan dia ditampar wajahnya. Untungnya, Wu Yun menemukannya tepat waktu dan menyelamatkan nyawa Yue Yiren. Kalau tidak, jika anak panah itu menembus dada, saya khawatir dia akan terluka parah. Untungnya, dia lolos. Pada saat ini, keduanya saling berdekatan, dan untuk sesaat, benda lembut itu diam-diam terjepit di antara mereka. Perasaan misterius muncul tanpa disadari di antara mereka berdua. Tentu saja perasaan ini hanya hilang dalam sekejap. Karena saat ini yang lebih serius adalah bahaya, bukan perselingkuhan tersebut. Keduanya berpisah dalam sekejap, lalu melompat, berdiri di tempat, dan melihat sekeliling. Hehehe, terdengar tawa dingin. Lalu, terdengar suara langkah kaki dalam jumlah besar. Bukan satu orang, setidaknya ratusan orang. Dan orang yang tertawa tidak lain adalah Feng Ke. Mengenai perbandingan kekuatan, Feng Ke tahu bahwa sekarang dia bertarung sendirian, dia mungkin bukan lagi lawan Wu Yun. Kalau tidak, dia tidak akan begitu ingin menemukan Wu Yun ketika Wu Yun melarikan diri dengan cahaya Dewa Super. Tapi setidaknya sekarang ada banyak. Terlebih lagi,
Tidak peduli apakah dia panik atau tidak, meskipun dia panik, dia tidak akan pernah menunjukkannya. Dia harus berpura-pura percaya diri untuk menstabilkan kelompok besar, adik laki-laki, yang dibawanya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan, saudara kecil, ini untuk memiliki kesempatan membunuh Wu Yun dan Yue Yiren. Bab 2909 Serangan Mengerikan. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Wu Yun, menurutku akulah yang terakhir berani. Kamu hanya bisa menjadi batu loncatan bagi yang berani. Feng Ke membual dengan tenang, seolah-olah dia bisa membunuh Wu Yun hanya dengan satu pukulan. Mengangkat tangannya, harus. Tapi ini jelas hanya tindakannya. Faktanya, menghadapi Wu Yun dan Yue Yiren hari ini. Dia tidak percaya diri melawan salah satu dari dua pria ini sendirian. Apalagi jika kedua orang ini bergabung. Maka akibatnya akan sangat mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah Feng Ke khawatir. Jika Wu Yun dan Yue Yiren memisahkan salah satu dari mereka untuk memblokir serangan yang lain, sementara yang lain menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerangnya. Mungkin, meski dengan begitu banyak orang yang hadir saat ini, dia mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tentu saja, ini hanyalah skenario terburuk. Faktanya, situasi ini kecil kemungkinannya terjadi dan sulit dicapai. Kecuali Wu Yun dan Yue Yiren tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi jauh lebih unggul darinya, hal itu tidak akan sulit untuk dicapai. Namun Feng Ke masih percaya bahwa meskipun Wu Yun dan Yue Yiren sama-sama mencapai tubuh Dewa Super, kekuatan mereka tidak akan jauh lebih unggul darinya. Poin ini, karena dia hampir berhasil dalam serangan diam-diamnya sekarang, juga memberinya kepercayaan diri yang besar. Feng Ke, jika kamu bisa bersembunyi dan tidak muncul di hadapanku, mungkin kamu bisa hidup lebih lama lagi. Tetapi yang jelas, kamu tidak melakukan itu. Kamu memilih untuk datang kepadaku dengan bodohnya. Inilah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Mencari kematian. Aku pernah mengatakan bahwa ketika aku muncul lagi, kamu akan menjadi orang pertama yang dibunuh saat kita bertemu berikutnya. Sekarang, saatnya untuk menyadari kalimat ini. Wu Yun berbicara dengan cepat, karena dia benar-benar tidak sabar untuk membunuh Feng Ke. Pria ini memimpin untuk mengepung dan membunuhnya 3 kali dan 4 kali, yang telah membuat Wu Yun merasa jijik dan niat membunuh. Jika Anda tidak membunuh orang ini, amarah Anda akan sulit diredakan. Pada saat ini, Wu Yun pasti tidak akan melewatkan kesempatan luar biasa ini. Dia juga takut. Saya takut Feng Ke akan menemukan momen yang tepat, memprediksi bahaya, dan melarikan diri terlebih dahulu. Jika dia bersembunyi, maka dia akan menemukan Feng Ke dan membunuhnya, tetapi tidak sesederhana itu. Dan sekarang jelas merupakan waktu terbaik. Saat dia selesai berbicara, Wu Yun sudah mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara. Dalam sekejap, semua kekuatan meledak. Sangat cepat dan berkuasa. Memegang pedang 3 jalan, dia berdiri dengan mantap di udara dan berteriak dengan keras di saat yang bersamaan. Bunuh tubuh aslinya. Hanya dalam waktu singkat, sosok Wu Yun dengan cepat menghilang, dan pedang energi raksasa setinggi puluhan kaki muncul di udara. Kekuatannya melonjak dan momentumnya luar biasa. Tubuh pedang itu bergetar, menunjuk dengan kekuatan, dan terbang menuju Feng Ke. Di saat yang hampir bersamaan, Yue Yiren juga mengambil tindakan. Saat Wu Yun mengambil tindakan, Yue Yiren tahu apa yang akan dilakukan Wu Yun. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Bunuh yang kuat dulu. Membunuh Feng Ke terlebih dahulu adalah cara terbaik dan paling langsung untuk membuat pertempuran ini lebih mudah bagi mereka. Oleh karena itu, saat Wu Yun mengambil tindakan, Yue Yiren juga melancarkan serangan api pada saat yang bersamaan. Lautan api yang megah dan menakutkan dengan cepat menyelimuti kerumunan. Ini terjadi setelah Wu Yun disingkirkan. Tidak hanya memblokir semua orang yang ingin membantu Feng Ke, itu juga memblokir jalan keluar apapun untuk Feng Ke. Dia terpaksa tetap berada dalam jangkauan serangan tubuh asli Wu Yun yang membunuh. Dan inilah yang baru saja dikhawatirkan Feng Ke, rencana terburuk. Pada saat ini, dia menghadapi pedang menakutkan yang datang. Menghadapi lautan api yang megah dengan bantuan blokade. Feng Ke tertegun selama setengah detik. Kebingungan setengah detik ini karena Feng Ke tidak menyangka bahwa apa yang dianggap sebagai rencana terburuk dan paling mustahil akan menjadi kenyataan. Selain itu, evaluasi dan prediksinya terhadap kekuatan Wu Yun dan Yue Yiren sepenuhnya salah. Kesalahan besar. Dia mengira Wu Yun dan Yue Yiren hanya sedikit lebih kuat darinya sekarang, tapi tidak lebih kuat. Namun dia tidak menyangka kalau kedua orang ini sudah cukup kuat untuk menghancurkannya dengan mudah. Meski begitu, waktu lesu Feng Ke hanya setengah detik, karena dia bereaksi dengan cepat. Harus dikatakan bahwa kecepatan reaksi dan kemampuan Feng Ke menahan tekanan cukup baik. Menghadapi pukulan yang hampir fatal ini, dia bisa bereaksi dengan cepat. Tapi apakah dia bereaksi atau tidak, itu tidak penting lagi.
Respons yang cepat tidak membuktikan bahwa Feng Ke dapat menanganinya dengan tenang. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memblokir pedang Wu Yun. Tidak ada kemampuan untuk menerobos lautan api Yue Yiren, menarik bantuan, atau melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa kematian adalah satu-satunya akhir bagi Feng Ke. Tidak, jangan. Kekuatan pedang semakin dekat, dan kulit kepala Feng Ke berubah bentuk karena tekanan tersebut. Dia bahkan tidak bisa lagi bernapas dengan lancar karena tekanan tersebut. Saat ini, Feng Ke mungkin akhirnya menyesalinya. Mungkin hanya pada saat inilah dia benar-benar memahami betapa salah dan bodohnya perilakunya dalam mengejar Wu Yun sepanjang waktu. Dia berpikir selama dia mengumpulkan sekelompok adik laki-laki, dia bisa membunuh Wu Yun. Namun kenyataannya, meskipun dia memanggil semua orang yang memasuki tempat pelatihan untuk membantunya, apa hasilnya? Penyesalan bahkan lebih tidak berguna. Terjadi ledakan keras, dan lubang besar terbuka di tanah. Pedang pembunuh besar Wu Yun menghantam tanah, meledakkan kawah besar yang tingginya tidak kurang dari puluhan kaki. Itu mengejutkan semua orang di sekitar dan melarikan diri dengan panik. Bahkan lautan api Yue Yiren pun terguncang. Feng Ke kemungkinan besar tidak memiliki tulang tersisa. Pada saat ini, Wu Yun telah berubah menjadi tubuh manusia lagi dan mendarat dengan tenang di tanah di sebelah lubang raksasa. Bab 2910 Perubahan kecil dalam suasana hati Yue Yiren. Wu Yun tidak berbicara, ekspresinya tenang dan tenang, seolah-olah semua yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menyebabkan serangan yang begitu mengerikan. Namun nyatanya, itulah yang dia lakukan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitarnya, bahkan Yue Yiren, memiliki ekspresi ngeri yang serupa. Bukan berarti tindakan Wu Yun mengubah tubuhnya menjadi pedang dan membunuh tubuh aslinya sangatlah menakutkan. Biasanya ketika seni bela diri mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat memahami wujud asli seni bela diri yang serupa. Bahkan berada di sana pun, ada banyak orang yang bisa melakukannya. Namun yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah teror dari tindakan ini. Jangan katakan bahwa Wu Yun sekarang hanyalah alam tertinggi tingkat ketiga. Bahkan jika dia telah mencapai alam tertinggi tingkat 9, dia tidak dapat menggunakan avatar seni bela diri serupa untuk melakukan serangan yang begitu menakutkan. Bahkan jika kekuatan Wu Yun tidak dapat diukur dengan tingkat kultivasinya, gerakan ini masih sulit untuk dipahami semua orang. Orang-orang di sekitarnya, kecuali mereka yang terpesona oleh kekuatan Yu Jin, dan banyak orang lain yang tidak terpengaruh oleh Yu Jin, juga melarikan diri dengan panik, tidak berani mendekat. Long Baozi tercengang. Yue Yiren juga tercengang. Dalam hal kekuatan tempur, Yue Yiren jelas merupakan eksistensi tingkat tertinggi kedua selain Wu Yun. Dan selama ini, dia selalu percaya bahwa kekuatan tempur Wu Yun pasti masih kalah dengan dirinya. Baru setelah menyaksikan pergerakan tadi. Terutama setelah pengalaman pribadinya, Wu Yun membubarkan serangan api yang dia kumpulkan di sekelilingnya. Dia dapat dengan jelas menyadari bahwa kekuatan tempur Wu Yun mungkin berada di atasnya. Dan kali ini juga pertama kalinya setelah dia berubah menjadi manusia dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tempur Wu Yun. Dia tiba-tiba mulai menyadari bahwa dia terlalu meremehkan Wu Yun. Faktanya, Wu Yun jauh lebih kuat darinya. Kekuatan dihormati. Dengan kekuatan yang kuat, ditambah dengan karakter dan penampilan, tidak ada masalah besar yang membuat orang lebih mudah jatuh cinta. Khususnya bagi mereka yang ditransformasikan oleh monster mitos seperti Yue Yiren, karakter mereka bahkan lebih cenderung seperti ini. Ditambah dengan aksi sebelumnya yaitu bertemu muka dengan Wu Yun dan memeluknya erat. Entah kenapa, tiba-tiba, emosi yang berbeda terhadap Wu Yun tiba-tiba muncul di hatinya. Mengenai emosinya, Yue Yiren sendiri mungkin tidak yakin. Tapi dia selalu merasa perasaannya terhadap Wu Yun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak, bagaimana aku bisa berpikir seperti ini? Bagaimana aku bisa memperlakukan bocah ini? Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak. Sambil berpikir, Yue Yiren tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi dia mungkin tidak tahu bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, suasana hatinya sudah salah. Karena jika sebelum ini, dia tidak akan pernah menggunakan nada seperti itu atau mengucapkan kata-kata seperti itu. Sial, aku ingin kabur, Yue Yiren, bantu aku menghentikan ketiga bajingan itu. Pada saat ini, suara omelan yang tiba-tiba membuat Yue Yiren keluar dari emosinya. Itu suara Wu Yun. Berbalik, dia melihat Heng Sui, Teng Yi, dan Hei Lian Luobo yang mencoba melarikan diri. Meski sebagian besar lainnya masih dalam keadaan shock, ada pula yang ingin melarikan diri. Hanya saja fokus perhatian Wu Yun bukan pada orang-orang ini. Untuk menjelaskan pemikiran Wu Yun saat ini adalah, orang lain dapat melarikan diri jika mereka mau, dan saya terlalu malas untuk menghentikan mereka, lagi pula, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka sepenuhnya.
Belum lagi banyaknya orang yang tidak mungkin menghentikan mereka semua. Bahkan jika orang-orang ini melarikan diri, mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun di kemudian hari. Namun ketiga orang ini harus dibunuh. Mereka adalah tiga pemimpin lainnya selain Feng Ke. Ketiga orang ini, tanpa Feng Ke, mungkin tidak dapat membuat masalah apapun, tetapi mereka masih merupakan bahaya tersembunyi, dan mereka masih lebih berguna daripada yang lain, jadi mereka harus mati. Dan dengan Wu Yun dan Yue Yiren mengejar mereka, setidaknya ketiga orang ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Wu Yun terbang menuju Heng Sui, yang awalnya menduduki peringkat kedua. Pedang tiga jalur di tangannya menghadap lurus ke depan. Ujung pedang menunjuk ke tempat rompi Heng Sui berada. Dapat dikatakan bahwa selama kita mengejar ketinggalan, Heng Sui tidak akan pernah terbang. Dan dengan kecepatan Wu Yun, pasti tidak akan ada masalah untuk mengejar Heng Sui yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, kematian Heng Sui tidak dapat dihindari, hanya beberapa napas sebelumnya dan beberapa napas kemudian. Dan Yue Yiren juga memusatkan perhatian pada target kedua setelah mendengar teriakan Wu Yun. Target kedua ini adalah Teng Yi yang sebelumnya menduduki peringkat ketiga. Sedangkan untuk wortel berwajah hitam, saya tidak mengganggunya untuk saat ini. Namun, dia tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Terdengar suara keras, dan gelombang api panas menyelimuti dan berguling-guling. Tanah terbakar, dan udara hangus dengan suara mendesis dan meledak. Teng Yi langsung berubah menjadi manusia yang terbakar, menderita kesakitan yang luar biasa hingga sulit untuk bertahan hidup. Kemudian, suara Heng Sui juga terdengar. Rompinya tertusuk pedang Wu Yun, jantungnya patah, darah mengucur, wajahnya langsung pucat, badannya lemas, dan ia roboh ke tanah. Dua orang, keduanya meninggal mendadak. Tapi itu mengejutkan, tanpa diduga, Wu Yun yang mengambil tindakan tadi, berada setengah langkah di belakang Yue Yiren. Tentu saja, ini tidak berarti Yue Yiren tiba lebih dulu dan lebih cepat dari Wu Yun. Tapi serangan Yue Yiren adalah serangan jarak jauh. Kecepatan serangannya lebih cepat dari kecepatan gerak Wu Yun. Bukan karena kecepatan Yue Yiren sendiri lebih cepat dari Wu Yun. Ini normal. Namun, bukan itu intinya. Intinya, baik Heng Sui maupun Teng Yi sudah mati. Tanpa perlawanan apapun, dia terbunuh seketika. Berikutnya ada wortel muka hitam.